Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qawmana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang semoga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, menunaikan salat zuhur secara berjamaah, kemudian diiringi dengan perintah lainnya, yaitu meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, memperbaiki kualitas agama kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan bimbingan dan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, saudara-saudariku seiman dan seakidah insyaallah, sedikit kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin sering kita mendengarnya bersama, namun mungkin kita ulik lagi agar semakin bisa mengamalkannya dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keikhlasan sebab mengantarkan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Ini penting sekali untuk kita bahas. Ikhlas yang mana sudah menjadi bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Arab, yang mungkin terjemahannya yang sering kita dengar adalah al-ikhlas, melakukan tanpa pamrih, melakukan secara cuma-cuma. Ya, itu secara bahasa Indonesia. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Karena sejatinya seseorang di dunia ini tidak ada yang tanpa pamrih. Semuanya ada pamrih. Ya, semuanya ada pamrih. Semua orang, baik itu beramal ataupun bekerja atau melakukan aktivitas, pasti ada pamrihnya. Dan pamrih dibagi menjadi dua. Ada pamrih duniawi, ada pamrih ukhrawi. Ya, ada pamrih duniawi, ada pamrih ukhrawi. Seorang bekerja itu ada pamrih duniawinya. Apa? Misalkan karena ia ingin membutuhkan harta, makanya untuk mendapatkan gaji, karena dia memiliki tunjangan-tunjangan, kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan. Begitu juga dalam beribadah. Ya, beribadah kita memiliki pamrih. Pamrihnya kepada siapa? Pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamrih ukhrawi, yakni agar diampuni dosanya. Pamrih ini agar mendapatkan ridha Allah. Ini pamrih. Agar dijauhkan dari api neraka. Ini pamrih. Agar mendapatkan dimasukkan ke dalam surga. Ini pamrih. Ya, ini pamrih, akan tetapi pamrihnya adalah pamrih ukhrawi, bukan pamrih duniawi tatkala seorang muslim beribadah.
beramal, melakukan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan terjemahan bahasa Indonesia yang artinya melakukan tanpa pamrih, mungkin maksudnya yakni tanpa pamrih duniawi. Ya, bukan pamrih ukhrawi, yakni sudah ikhlasin saja, yakni mengharap pahala dari Allah, tapi jangan mengharap pamrih duniawi, itu maksudnya. Ya, jadi ikhlas, apa maksud dari ikhlas adalah seseorang beramal ya dalam rangka menginginkan pamrih ukhrawi. Apa pamrih ukhrawi di sini? Mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya. Ya, ini pamrih ukhrawi dan tidak pamrih duniawi, itu ikhlas. Yakni menomorsatukan pamrih duniawi, seperti dia ingin mendapatkan validasi dari manusia, supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan sanjungan, supaya mendapatkan pengakuan dari manusia. Nah, ini hati-hati. Kalau bab ibadah harus disingkirkan masalah ini. Jangan sampai menjadi tujuan utama. Ya, kalau ada orang yang menyanjung, memuji karena ibadah kita tanpa kita minta, itu beda cerita. Tapi yang kita maksudkan, kita sudah meniatkan supaya mendapatkan pamrih duniawi, maka ini bukan dikatakan ikhlas. Hati-hati nih Pak ya. Hati-hati, jangan sampai kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bukan karena Allah, tetapi karena pamrih duniawi. Sebagai contoh kasus misalkan yang sering, dan ini banyak ya di sekitar kita, haji. Haji ini ibadah atau bukan Pak? Haji ini ibadah apa bukan? Ibadah, bagian dari rukun Islam, ya, bagian dari kewajiban. Tapi ada sebagian orang ya, haji yang seharusnya ia tunaikan dalam rangka mengharap wajah Allah, mengharap surganya, dia bukan itu, dalam rangka pamrih duniawi. Apa pamrih duniawinya? Supaya dipanggil Pak Haji, ya, supaya dipanggil Ibu Haja. Ini nomor utamanya dia, ya, niatnya supaya itu, sehingga kalau tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, dia mukanya cemberut, marah, bahkan sampai mengatakan Anda ini tidak sopan. Ya, tuh lihat, ini pamrih duniawi. Bukan berarti kita tidak membolehkan Anda memanggil orang yang sudah haji Pak Haji, silahkan. Sama, label ini seperti label ustaz, kiai, ya, sebagai label penghormatan. Tapi jangan sampai tersinggung tatkala Anda dipanggil namanya saja. Misalkan Anda sudah haji, tidak dipanggil Pak Haji. Nah, kembali lagi, haji adalah ibadah, dan ibadah membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merasa marah karena tidak dipanggil dengan Pak Haji atau Bu Haja, hati-hati Pak. Karena yang namanya orang yang ikhlas tidak membutuhkan validasi dari manusia. Ciri orang yang ikhlas tidak membutuhkan validasi dari manusia. Apa validasi? Pengakuan. Mau orang manggil saya Pak Haji, silahkan. Mau tidak juga nggak apa-apa, karena saya haji untuk Allah, bukan untuk manusia. Begitu juga ibadah lain, sholat, puasa, zakat, sedekah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, umrah, ya, bersosial dengan masyarakat, memuliakan tetangga, ya, memuliakan tamu. Ini semua harus dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Adapun embel-embel duniawi yang mengikutinya tanpa kita minta, maka itu bonus. Akan tetapi kalau yang jadi permasalahan adalah menjadi standar utama dia, obsesi utama dia, ini yang salah. Kenapa ya ikhwah? Kenapa kita bahas? Karena syarat diterimanya ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Sebagai contoh salat kalau kita dari mulai takbiratul ihram bukan karena Allah, tapi karena ada embel-embel duniawi supaya dibilang pegawai yang teladan, supaya ada kenaikan gaji, supaya ini wajib sholat, maka dalam rangka itu saja maka sholatnya tidak diterima.
Jadi penting sekali untuk kita bahas ini ya ikhwah. Ikhlas syarat utama diterimanya amal saleh. Kemudian yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa dalilnya kita harus ikhlas? Kita sebutkan saja satu dari Al-Quran dan satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali dari Al-Quran yang menyinggung masalah ini. Begitu juga dari hadis. Adapun dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Bayyinah ya ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Hampir semuanya hafal nih surah Al-Bayyinah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, menunaikan salat, ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lihat, di sini Allah seakan-akan mengatakan kalian kalau tidak ikhlas tidak usah ibadah, percuma. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin diterima harus karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Hatta yang dikeluarkan banyak uangnya, tenaga, pikiran, tetapi kalau tujuan utamanya bukan karena Allah dan itu bagian dari ibadah, maka tidak diterima ibadah. Sebagai contoh haji ibadah yang effortnya besar sekali sehingga sangat rugi sekali seorang hamba yang jauh-jauh dari tanah air pergi ke Mekah dengan ongkos yang banyak, kemudian dengan tenaga pikiran, apalagi sekarang di Indonesia ini haji antriannya panjang ya, haji furoda dengan jalur cepat pun itu mahal sekali, kemudian tidak diterima maka rugi hanya gara-gara embel-embel duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Itu di dalam Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang agar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali yang khalisah, yang ikhlas kepadanya dan mengharap wajah Allah. Tuh lihat, ini sabda Nabi senada dengan firman Allah tadi Al-Bayyinah ayat 5. Ya, seakan-akan Nabi mengatakan kalau Anda tidak ikhlas dalam beribadah percuma. Ya, sia-sia belaka karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan ayyuhal ikhwah, dengan keikhlasan ini seorang akan menjadikan rutinitasnya yang sehari-hari sifatnya mubah akan berbuah menjadi ibadah, yang mana ibadah akan diganjar menjadi pahala karena masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu sesuai dengan niatnya dan seorang akan diganjar dengan niatnya. Sebagai contoh, makan, minum, tidur, ya, kemudian bekerja, aktivitas, kalau dia niatkan dalam rangka untuk menunaikan kewajiban, maka aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sebagai contoh, makan, apabila Anda makan ini hal yang mubah dan bahkan menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menyambung hidup, ya, akan tapi makan tersebut yang sifatnya mubah akan berbuah menjadi pahala ibadah tatkala Anda meniatkan supaya saya bisa sholat zuhur berjamaah dengan kuat, supaya saya bisa sholat 5 waktunya dengan baik, supaya bisa fokus, supaya bisa khusyuk, supaya ada tenaga bahkan dalam bekerja agar bekerjanya optimal dan berkualitas, maka makan dan minum Anda ini bernilai ibadah. Karena tujuannya untuk supaya bisa melakukan kewajiban dari mana? Dari faktor niat, keikhlasan. Kemudian juga tidur ini bagian dari hal yang mubah, suatu kewajiban bagi manusia yang hidup, ya, suatu keharusan. Akan tetapi tidur tersebut yang mubah bisa menjadi ibadah di sisi Allah tatkala Anda meniatkan dari tidur Anda supaya bisa bangun salat subuh berjamaah di masjid misalkan, atau bisa salat qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, maka
tidur Anda bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti bekerja bagian adalah hal yang mubah hukum asalnya, walaupun dalam satu sisi ada kewajiban yang harus ia tunaikan. Ya, maka bekerja tersebut apabila ia dalam rangka supaya mengikuti perintah Allah untuk mengais rizki, supaya bisa menanggung kewajiban yang Allah wajibkan kepada di pundak-pundak Anda dari anak, istri dan yang lainnya, maka kerja Anda bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa orang yang bekerja riya dan sum'ah, pamer-pameran, gengsi-gengsian. Maka yang seperti ini tidak bernilai ibadah, bahkan bisa diganjar dosa, wal iyadu billah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, ini bukti yang namanya keikhlasan. Tadi dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ikhwani, saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah memang ikhlas ini butuh perjuangan. Ya, karena hati manusia dan jiwa manusia condong suka dipuji, Pak. Semua orang suka dipuji. Ya, orang jadi penjilat itu gampang, Pak. Tinggal muji-muji saja, insya Allah jadi orang yang terdekat baginya. Tapi jiwa seorang muslim tidak demikian. Ya, orang yang ikhlas ini tidak gentar dengan pujian. Makanya dalam Islam itu tidak dianjurkan memuji orang di depannya langsung, karena bisa mematahkan punggungnya, mematahkan niatnya. Yang tadinya ikhlas bisa tidak ikhlas. Jadi ikhlas ini sangat susah sekali untuk dilakukan. Butuh yang namanya effort, butuh yang namanya perjuangan. Sekali lagi karena manusia suka dipuji. Karena orang apabila dipuji bisa berubah niat yang tadinya ikhlas jadi riya. Sehingga ada beberapa hal yang bisa memudahkan seorang minimal bisa berusaha untuk bisa ikhlas karena Allah. Ya, yang pertama adalah kita mengetahui bahwasannya ikhlas syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan. Apabila seorang tidak ikhlas dalam amalannya, dalam niatnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita singgung di awal. Ya, apalagi jika ibadahnya ini membutuhkan effort yang besar, maka rugi sekali jika amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, dengan sekutu-sekutuku. Barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, menduakanku dalam ibadah, entah itu memalingkan zat ibadah kepada selain Allah, ya, kepada kuburan, kepada batu, kepada pohon, kepada manusia, dipalingkan secara zatnya, sujudnya kepada mereka, atau secara niat, ya, dia niatnya bukan karena Allah tapi karena manusia supaya dapat pujian, sanjungan, pamer dan lain sebagainya, maka kata Allah, aku tidak butuh terhadap amalannya, aku tinggalkan dia dengan amalannya. Dalam riwayat lain dikatakan, aku tinggalkan dia dan sekutunya, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada ancaman yang serius dari Nabi SAW, orang yang riya, yang tidak ikhlas karena Allah, maka akan diumbar nanti di hari kiamat, bahkan termasuk orang yang masuk ke api neraka paling pertama. Dalam hadis yang panjang, ada orang yang bersedekah, ada orang yang jihad sampai mati syahid, ada orang yang membaca Al-Quran, yang menuntut ilmu agama. Ini semua tiga amalan ini yang seharusnya masuk surga tapi masuk neraka disebabkan karena niat. Ditanya sama Allah satu-satu, ya fulan, kenapa anda bersedekah? Ya Rabbi, ya Tuhanku, saya bersedekah untukmu. Maka kata Allah, engkau dusta. Engkau bersedekah supaya dibilang orang yang dermawan. Dan lakab itu, julukan itu sudah antum dapatkan di dunia. Maka diseret mukanya ke dalam api neraka, diceburkan. Waliyahzubillah. Orang yang mati syahid ditanya, ya fulan, kenapa anda berjihad sampai mati syahid? Ya Rabbi, saya berjihad sampai mati syahid untukmu. Kata Allah, engkau berdusta, karena Allah mengetahui hati manusia dan niatnya. Engkau mati syahid berjihad supaya dibilang pahlawan, supaya bilang pemberani, supaya dikenang nantinya. Dan sudah antum dapatkan setelah engkau wafat tadi. Nah, ini diseret ke api neraka.
Kemudian orang yang belajar agama ditanya, ya Rabbi kenapa, ya Fulan kenapa anda belajar agama? Kenapa anda membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Ya Rabbi saya mempelajari Al-Quran supaya untukmu ya Allah. Lah, engkau dusta. Engkau mempelajari Al-Quran supaya dibilang suaranya bagus, supaya dibilang qari, supaya dibilang hafid. Ya, dan itu sudah antum julukan, sudah dapat julukannya di dunia, kemudian disekat di neraka. Ya Fulan kenapa anda menuntut ilmu agama? Ya Rabbi saya menuntut ilmu agama karena engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agama supaya dibilang alim, yang berilmu, ustaz, kiai, ajengan dan lain sebagainya. Maka ya laqab itu sudah antum dapatkan di dunia. Kemudian bisa apa neraka. Bisa jadi orang yang haji niatnya supaya dapat gelar itu, hati-hati masuk ke dalam hadis ini juga ya. Jadi kita semua rentan ya, kaum muslimin ini rentan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan orang yang riya itu tidak mendapatkan pahala tatkala Allah bagi-bagi pahalanya ya di akhirat. Ini pahala haji, ini pahala umrah, ini pahala sholat, ini pahala puasa, ini pahala zakat, ini pahala birrul walidain, pahala sedekah, pahala akhlak karimah. Maka datang orang ini, ya Rabbi mana pahala saya? Maka ya Allah mengatakan kepada orang ini, pergilah engkau kepada orang yang dulu berbuat riya kepadanya, yang berbuat pamer, menginginkan pujian dari, coba minta kepada dia apakah dia bisa memberikan pahala untukmu ataukah tidak. Maka ini mengerikan sekali. Jadi kita mengetahui bahwasanya ikhlas syarat diterimanya amal, mudah-mudahan bisa dipatrikan, diterapkan tatkala kita beramal. Kemudian yang kedua, ayolah ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah azza wajalla, agar kita bisa ikhlas adalah kita harus mengetahui bahwa yang memberikan pahala dan memberikan hukuman adalah Allah azza wajalla. Yang memberikan ganjaran atas amalan kita adalah Allah. Yang memberikan hukuman apabila kita tidak mengerjakan dengan baik atau meninggalkannya itu adalah Allah. Lantas kalau seperti ini kita ketahui, ngapain kita caper sama manusia yang tidak bisa memberikan pahala kepada amalan kita? Ngapain? Ya, nggak usah ya. Justru tidak mendapatkan apa-apa. Antum nggak dapat pahala dari Allah dan juga tidak mendapatkan pujian dari manusia. Hati-hati Pak. Ya jangan sampai karena ini mendapat validasi dari manusia, ibadah kita yang seharusnya mendapat pahala ya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan hanya mendapatkan masya Allah cuma itu doang. Ya tatkala kita sudah berefort ingin ceritakan tentang kesolehannya kita, ibadahnya kita, ternyata hanya direspon masya Allah, udah titik. Habis itu nggak diterima amal salehnya, dicabut. Waliyadzubillah. Maka sungguh sangat merugi sekali amalan seorang hamba ya. Nauzubillah min dzalik. Ini pentingnya kita selalu menyembunyikan amal saleh kita sebisa mungkin, terutama amalan-amalan yang tidak diketahui oleh manusia agar menjaga keikhlasan kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwasannya pahala itu akan didapatkan sesuai dengan kadar niat dan keikhlasan. Semakin besar niat dan ikhlas, semakin besar pula pahala yang didapat. Makanya sebagai contoh, antum sholat zuhur tadi, apakah pahalanya sama ataukah berbeda-beda Pak? Sama atau berbeda? Berbeda. Ada yang mengatakan sama? Atau semuanya mengatakan berbeda? Naam, jawabannya pahalanya berbeda. Apa yang membedakan ikhlas? Apa yang membedakan khusyuk? Apa yang membedakan kehadiran hati tatkala sholat? Ada sebagian orang yang kalau sholat Allahu Akbar ibarat robot, hanya gerakan saja mengikuti imam. Imamnya salah pun dia juga ikut salah. Kenapa? Pikirannya kemana-mana. Habis ini kayaknya makan apa nih habis sholat zuhur? Mikirnya apa? Ketika lagi takbiratul ihram lagi sholat, padahal dia sudah menghadap Allah azza wajalla. Jadi ikhlas, khusyuk, niat yang benar ya, dan kehadiran hati itu mempengaruhi tentang pahala sholat. Ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 60, 70, 50, 20, ada yang 5%, bahkan ada yang 1%. Pahala sholatnya sesuai dengan kadar keikhlasannya, dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Itu makanya penting ya, kalau ikhlas mempengaruhi kadar pahala, maka kita
kita berusaha sekuat tenaga agar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah barang siapa yang mencari ridha Allah sampai mengorbankan murka manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan membuat orang yang murka tadi ridha. Dan sebaliknya, orang yang mengorbankan murka Allah karena dalam rangka untuk mendapatkan ridha manusia, ya ini kayak tipikal penjilat. Allah akan murka kepadanya dan akan menjadikan orang yang ridha tadi murka. Hati-hati. Oleh karenanya maka orang yang ikhlas nggak ambil peduli dengan omongan orang, selagi dia berada di dalam koridor yang dibenarkan, koridor syar'i. Orang mau ngomong apa silahkan. Ya, wah si fulan ngapain dia di soft awal terus? Ya, dia sok alim misalkan. Dia supaya dia lagi caper sama bos misalkan. Akhirnya dia di soft pertama. Maka seorang yang ikhlas tidak menghiraukan omongan orang, karena dia sesungguhnya sholat ibadah itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Bodoh amat orang mau ngomong apa, tidak dipikirkan sama dia. Karena kita sholat, puasa, ya ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga ciri orang yang ikhlas tidak meladeni omongan orang. Karena kalau kita mengikuti omongan orang terus nggak bakal habis, Pak. Antum ingin jadi orang baik akan dicibir sama orang jahat, orang buruk. Antum jadi orang buruk akan dicibir sama orang baik. Iya atau tidak? Jadi nggak bakal semua ridho manusia nggak bakal kena. Tapi Anda ingin mendapatkan ridho Allah, mudah. Tunaikan perintah-perintahnya dan jauhi larangan yang orang mau ngomong apa, antum dibilang ekstremis, antum dibilang agamis, bodoh amat. Ente nggak ngasih pahala sama Anda. Yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai dipikirkan omongan orang, bodoh amat. Ya sungguh termasuk kesalahan seorang muslim ketika beribadah gak enak. Antum gak di soft awal, enggak. Nanti dibilang gini, nah berarti gak ikhlas. Karena orang yang ikhlas tidak memikirkan omongan orang. Sebagaimana perkataan ulama, ya, melakukan amalan karena manusia itu riya. Meninggalkan amalan karena omongan manusia itu adalah riya juga, syirik. Melakukan amalan karena manusia itu adalah syirik. Meninggalkan amalan karena omongan manusia itu riya, dan itu juga bagian dari syirik kecil. Tidak ikhlas. Sehingga orang yang ikhlas terbebas dari dua poin ini. Melakukan amalan karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian yang kelima, ikhlas akan menjauhkan dari godaan syaitan. Karena syaitan telah berjanji akan menggelincirkan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla kecuali hambamu yang ikhlas. Ini pentingnya. Kalau kita ingin baik, ingin dijauhi dari godaan syaitan, maka berusaha untuk berbuat ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang keenam, orang yang ikhlas akan dimudahkan untuk dijauhi dari dosa. Tidak maksum, tidak, akan tetapi dimudahkan oleh Allah untuk tidak menerjang dosa. Kalau ingin melakukan dosa, hatinya bergejolak, ya, panas, gak kuat, ya, menjerit, teriak. Berarti itu dari keimanan, keikhlasannya. Tunggu sebaliknya, kalau ada seorang yang watak tak berdosa, ya, ketika melakukan dosa berarti ada yang nggak beres dari hatinya. Orang yang ikhlas akan dijauhkan dari, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya surat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau tidak berzina karena kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Begitulah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan mungkar karena dia adalah hamba kami yang berbuat ikhlas. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah, ikhlas sebab mendapatkan ampunan dosa. Ya, karena dia berusaha mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun ridha kepadanya sehingga akan diampuni dosa-dosanya. Sebagai contoh puasa Ramadan itu, lihat Allah, Nabi gandengkan dengan keikhlasan. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan keikhlasan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat ikhlas karenanya, mengharap pahalanya, mengharap surganya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.
Sebelum ditutup ya, selesai pembahasan, jika ada yang mau dipertanyakan satu atau dua dipersilakan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Waalaikumsalam. Tanya keikhlasan kalau kita meminjamkan uang ke orang. Apa? Meminjamkan uang ke orang. Nah. Lama tidak bayar. Dalam hati kita lama benar. Nah, ikhlas sana itu sampai di akhirat nanti itu masih memberatkan nggak dengan si. Nah, baik. Ada pertanyaan yang baik. Misalkan Anda meminjamkan uang kepada seseorang, kepada si A, dan si A ini bayarnya susah atau tidak bayar. Kemudian antum mengatakan saya ikhlaskan saja. Ini tergantung niat antum. Kalau niat antum saya bebaskan dia dari hutangnya, maka di akhirat tidak ditagih. Antum mendapatkan niat sedekah. Niat mendapatkan pahala sedekah. Dan orang itu terbebaskan dari hutangnya karena antum sudah membebaskannya sebagai lillahi ta'ala, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan antum mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau antum mengatakan saya tidak tagih di dunia tapi saya tagih di akhirat, maka orang itu akan kena tuntutan antum di akhirat, akan terkena tuntutan antum di akhirat, dan itu hak antum karena ini masalah hak. Boleh antum mengatakan saya tagih nanti di akhirat. Kalau sekarang sudah deh orangnya seperti belut, misalkan licin, nggak bisa ditagih, ya kucing-kucingan mulu, ya maka daripada saya pegel hati, sudah saya tagih saja di akhirat. Boleh apa tidak seperti itu? Boleh, karena itu hak antum. Tapi yang jauh lebih sempurnanya kalau antum misalkan memaafkan dan antum memiliki keluasan rezeki, misal ya keluasan rezeki, utangnya nggak seberapa, sudah saya ikhlaskan saja, ya saya mengharap pahala Allah, itu jauh lebih baik. Tapi itu kembali kepada antum masing-masing, antum yang tahu tentang keadaan antum. Wallahu ta'ala. Suatu saat nanti sudah lama dia ingat dan kembali ke kita membayar hutang. Terserah, kembali ke antum. Saya sudah ikhlaskan, gak usah dibayar misalkan. Tapi kalau antumnya masih menerima ya enggak apa-apa, karena itu adalah hak antum. Barakallahu fikum. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini disebutkan oleh ulama, bagaimana dengan orang yang beristighfar karena ada iming-iming duniawi yang disebutkan di dalil, di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi SAW, tidak masalah, karena ini disebutkan di dalam Al-Quran, tidak masalah. Bahkan pernah ada seorang yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, mengeluhkan tentang ada 3 orang, 3 atau 4. Yang pertama mengeluhkan istrinya mandul, atau dia yang mandul, yang kedua adalah dianya kere, fakir, kemudian yang ketiga kemarau yang panjang, gersang sehingga tidak terjadi paceklik, kekeringan. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri yang hidup di abad 200-an Hijriah, ya tabi'in, semuanya ngasih jawaban yang sama, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ya, jawabannya istighfar. Yang ini istighfar, yang sini istighfar. Akhirnya murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, kenapa banyak kasus yang berbeda tapi jawabannya istighfar?" Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ngasih kutipan surat An-Nuh tadi, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Istaghfiru, berkatalah istighfar kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian anak dan harta yang banyak. Kemudian akan melimpahkan kepada kalian hujan yang deras. Kemudian yang ketiga akan menjadikan sungai-sungai dan kebun-kebun yang banyak." Artinya bahwa ini diantara fadilah keutamaan istighfar. Tentunya istighfar yang bagaimana, yang bisa mengangkat rezeki, yang bisa meluaskan rezeki, yang bisa mendapatkan hal-hal yang diingat, tentunya sesuai dengan koridor syariat, dalam rangka karena saya banyak dosanya, karena dalam rangka supaya Allah mengampuni saya,
menutupi aib saya, takut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar istighfar yang hanya di bibir saja tetapi tidak sampai di hati. yakni istighfar yang dibarengi dengan ada unsur taubat, penyesalan terhadap dosa, tidak mau mengulangi perbuatan dosanya, ya, berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berhenti dari dosa, maka itu istighfar yang bermanfaat. Dan seharusnya seorang hamba beristighfar dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu jika ada hal-hal duniawi boleh melakukan hal demikian. Sama seperti silaturahim, Pak. Silaturahim juga disebutkan ada faktor duniawinya. Apa faktor duniawinya? Dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Kata para ulama boleh seorang mendapatkan ini, tetapi yang paling utama dan paling sempurna adalah silaturahim dalam rangka untuk Allah Azza wa Jalla. Maka pamrih duniawi tadi akan mengikuti. Jadi paham. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Atau kita tutup? Baik, kita tutup saja ya. Sudah selesai. Waktunya sudah lewat atau belum? Belum. Ada lagi yang mau bertanya? Ada 5 menit. Nah, silakan. Assalamualaikum. Nah, bagaimana dengan mengharapkan sesuatu diselawatin saja? Sebenarnya faedah salawat itu ya pertama akan dihapuskan dosanya dan akan mendapatkan hal yang dia inginkan, sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan ada seorang sahabat yang doanya itu 1/4-nya salawat kepada Nabi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu baik, akan tetapi kalau engkau tambahkan jauh lebih baik. Ya sudah ya Rasul, gimana kalau setengahnya? Kata Nabi, baik, tapi kalau engkau tambahkan lagi salawatnya itu lebih afdal. Tapi kalau gitu 3/4 itu baik, kata Nabi SAW, tetapi kalau engkau tambahkan lagi jauh lebih baik. Maka kata sahabat ini, ya sudah Rasul, doaku semuanya isinya salawat kepadamu. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu dosamu akan dihapuskan oleh Allah dan pikiran-pikiranmu yang sekarang engkau sedang memikirkannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu faedah dari bersalawat kepada Nabi SAW, diantaranya hajatnya akan dipenuhi. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, salawat yang seperti apa, salawat seperti apa yang diinginkan Nabi SAW. Salawat yang diinginkan oleh Nabi SAW, sebagaimana redaksi-redaksi hadis yang ada, adalah salawat seperti antum membaca di tasyahud akhir. Salawat yang dibaca di tasyahud akhir, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu salawat yang dianjurkan Nabi SAW kepada umatnya, dan kita diperintahkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kata para ulama, apa yang dimaksud salawatnya Allah kepada hambanya? Yakni memujinya, menyanjungnya, atau mengampuni dosa dan merahmatinya, karena dia bersalawat kepada Nabi SAW. Dan salawat kepada Nabi dibagi menjadi 2, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib tatkala disebutkan nama Nabi SAW, maka wajib bagi kita untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli alaihi, atau sallu alaihi. Itu wajib, tetapi dengan suara yang lirih. Adapun yang sunnah yang tadi telah kita sebutkan, salawat Ibrahimiyah yang berada pada tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Karena waktunya masih ada beberapa menit. Selesai? Baik, mari kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga ya apa yang kita bahas ya mendapatkan faedah dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa kita amalkan
dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tutup dengan sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW dan diajarkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Ria itu syirik kecil, syirik besar menyembah kepada selain Allah, dan saya mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Artinya Nabi meminta agar selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kesyirikan maupun syirik besar atau syirik kecil. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berdoa, yang mana Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10 besar sahabat Nabi yang masuk surga. Apa doanya Umar bin Khattab? Allahumma ja'al amali salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin siwaka au ghairaka. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Allah, jadikanlah amalanku semuanya ikhlas. Ya Allah, jadikanlah semua amalanku saleh. yakni amalnya saleh sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini syarat diantara amalan, diterima amalan. Waj'alhu liwajhika khalisa, dan jadikanlah amalanku ini ikhlas mengharap wajahmu. Ini syarat yang kedua diterimanya amalan, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wala taj'al li ahadin fihi siwaka, dan jangan jadikan amalanku yang aku amalkan ini untuk saya jadikan selainmu, caper kepada manusia supaya mendapatkan pamrih-pamrih duniawi. Jangan ya Allah. Maka ini doa yang patut untuk kita sering lantunkan ya, agar kita selalu diberikan keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.